cium batu menghapus dosa sehabis-habisnya? Di Al-Quran kayaknya nggak ada deh. Kalau di Al-Quran tidak ada, jadi apa yang diajarkan oleh beliau, Bang? Apakah itu mengikuti agama-agama sebelum, atau itu adalah ajaran baru dari Nabi Muhammad? Oke, gini, sama halnya dengan ritual melaksanakan sholat, ya. Gerakan-gerakan sholat itu nggak ada di Al-Quran, Bang, nggak ada. Cuma di situ ada perintah sholat. Di Al-Quran itu ada perintah sholat. Bagaimana kita sholat, itu kita mengikut bagaimana cara Nabi melakukan sholat, gitu. Jadi Nabi Muhammad ini suka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada dia, Bang? Oh, dia diperintahkan. Nah, dia diperintahkan untuk mengajarkan cium batu hapus dosa di mana? Karena begini, Bang, dalam hal-hal sederhana saja, Nabi Muhammad itu suka meniru orang-orang Yahudi dan mungkin ahli-ahli kitab. Kalau meniru orang-orang Yahudi, ya sebenarnya kami bisa melihat. Padahal dalam hal-hal sederhana itu, beliau suka ngikutin atau suka meniru ahli-ahli kitab. Dia suka melakukan hal yang tidak diperintahkan kepada dia. Itu ada dalilnya. Diperintahkan oleh Allah, dia tidak lakukan. Mana dalilnya? Bukan. Dia suka melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan kepada dia. Siapa yang perintahkan? Loh, saya bilang hal-hal yang tidak diperintahkan kok. Saya bilang beliau melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan. Contohnya, ya banyak hal termasuk tadi mengenai gaya-gaya sholat. Abang temukan di mana dalam Al-Quran? Tidak ada. Memang nggak ada. Terus tadi berbicara mengenai mencium batu Karena saya hajar tanya gini, aswad. Bang. Di Oke, mana itu sekarang. perintahnya? Karena saya tanya gini deh, Bang. Tuh, kok tanya lagi, abang belum jawab, belum tanya saya. Di mana tadi ada perintah dalam Al-Quran Ya, cium memang batu? saya udah bilang nggak ada, Bang. Kalau tidak ada itu ajaran siapa? Oke, saya jawab ya. Kalau tidak ada, itu dari bagian dari cara. Jadi gini, Bang, ya, saya kasih jelas. Di Al-Quran kan kita diperintah sholat, ya. Sekarang kalau Nabi tidak ajarkan caranya sholat, terus bagaimana kita melaksanakan sholat, Bang? Memang dengan nyanyi-nyanyi? Kenapa abang Dengan singgung nyanyi? Kenapa singgung nyanyi-nyanyi? Enggak, itulah bagaimana cara kamu mempraktekkan sholat kalau nggak ada yang ngajarin. Loh, masalahnya sholatnya seperti itu, apa kalian yakin sholatnya seperti itu? Kalau yang kami yakini iya. Loh, abang mendapatkan penjelasan itu dari Al-Quran atau penjelasan itu dari yang bukan Al-Quran? Dari Rasulullah yang menerima Al-Quran. Baru jelas cara sholat. Cara sholat itu di Rasulullah terima itu tidak lewat Al-Quran, Bang, lewat Isra Miraj. Jadi Nabi dipanggil langsung menghadap Allah, kemudian diajarkan cara melaksanakan sholat. Itu langsung. Kemudian Nabi menyampaikan caranya itu langsung ke umatnya. Seperti itu, Bang. Oke? No, sudah? Sudah. Oke. Tadi mengenai mencium batu, saya sebenarnya ada banyak sekali argumen untuk cara sholat apa segala macam. Jadi gini. Karena Al-Quran tidak memberikan keterangan untuk itu. Iya, oke. Abang mendapatkan keterangan dari yang lain. Saya fokus kepada batu punya kemampuan menghapus dosa. Oke, kalau mencium kayaknya Anda terobsesi sekali dengan hadis yang tadi ya. Oke. Tentu, karena Gini. saya tidak menemukan ayat itu dalam Al-Quran. Oke, jadi gini. Di dalam Al-Quran juga itu tidak ada perintah naik pesawat, Bang. Bahkan di hadis Nabi pun tidak ada naik pesawat, Bang. Gak ada ngomong, saya ngomong ke batu, Bang. Saya ngomong ke batu. Nah itu, aku mau sampaikan aja bahwa segala sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran, ya, itu bukan berarti sesuatu yang dilarang, ya. Adapun ritual mencium batu, ya. Saya mau tanya nih, Bang, serius nih. Oke. Apakah betul-betul dia diperintahkan untuk menyatakan mencium batu menghapus dosa?
Itu bagian dari ritual. Itu ajaran siapa? Itu ada ajaran Nabi. Bukan ajaran Allah. Ya, ajaran Allah yang diajarkan melalui Nabi. Abang temukan di mana dalam Al-Quran? Emang nggak ada. Loh, makanya saya bilang sejak kapan? Jadi kalau Sejak nggak ada di kapan? Al-Quran nggak boleh dilakukan ya. Contoh naik pesawat, gitu Loh, ya. itu naik pesawat Nah, itu kejauhan, Bang. Ini kita bicara di zaman beliau. Logika sampean, semua itu harus tertulis di Al-Quran baru dilakukan ya. Bukan, karena Sampai kalian, gimana? ini Bang. Otakmu simpel banget. Gini Bang, Gimana? karena Semua satu-satunya, harus sebentar. Nah ini kalau ngomongin batu udah mulai Naik pesawat harus kesurupan nih. harus ada di Al-Quran Gini. baru boleh naik pesawat. Tidak ada kita bicara tentang Harus transport. ada di Al-Quran baru bisa pakai handphone. Sudah? Gimana? Ya ini kalau ngomong batu memang agak-agak sensitif teman-teman. Jadi begini, bahwa satu-satunya yang menyatakan kitab sempurna, sebentar. Logika kaku. Oke, bukan logika kaku, hanya untuk melindungi sebuah ajaran yang diajarkan di dalam, melindungi ajaran yang sudah dilakukan oleh orang-orang pagan sebelumnya. Saya tidak bisa munculkan itu di dalam hadis-hadis. Jadi abang jangan santai dulu. Bahwa pernahkah Nabi Muhammad menyatakan Allah waktu dia melihat batu itu? Maksudnya apa tadi? Dia menyatakan atau menyentuh batu itu, dia mengucapkan nama Allah. Saya nggak lihat waktu Nabi cium batu, Bang. Iya. Saya cuman Kenapa logika diskusi kita abang harus lihat jadi pernyataan itu benar atau salah? Karena kamu nanyain Betul tidak bahwa Nabi Muhammad di dalam sebuah riwayat dia menyentuh dan memegang batu itu dan menyebut nama Allah? Kalau menyebut nama Allah nggak tahu sih. Yang jelas dia mencium batu itu memang mengajarkan bagian dari ritual melaksanakan ibadah haji. Oke. Sekalipun itu tidak diperintahkan ya dalam Al-Quran. Itulah, kamu selalu harus diperintahkan di Al-Quran. Duh, bang gimana Al-Quran mengklaim dirinya lengkap menjawab segala sesuatu. Naik pesawat Tapi ada abang tidak pernah mau pakai Al-Quran untuk pakai menjawab kacamata itu. ada nggak di Al-Quran? Sekarang saya tanya bang, apakah Pakai mungkin handphone di hadis Al-Quran ada bertentangan dengan Al-Quran? Apakah hadis bertentangan dengan Al-Quran? Kalau bertentangan berarti hadis palsu. Duh, bertentangan berarti hadis palsu. Iya. Ini gimana? Apa maksud dengan bertentangan? Apa yang abang maksud dengan bertentangan? Bertentangan itu kalau umpamanya ada perintah Allah dalam Al-Quran ya, kemudian ada hadis yang bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu salah satu tools kita dalam memfilter hadis itu asli atau palsu. Oke. Bagaimana abang menjelaskan di mana ayat diperintahkan untuk bersunat dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran itu cuma ada perintah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian dalam Nabi Ibrahim itu kan bersunat. Dari mana abang tahu Nabi Ibrahim disunat? Dalam kitab Taurat. Wah. Sampai malah menciplak Taurat. Kitab Tauratnya mana? Kitab Tauratnya? Perjanjian lama kan? Loh, pakai itu dah? Iya. Oh kalian pakai itu juga? Kita kan sama-sama, makanya. Kita sama-sama. Abang akui bahwa itu kitab Taurat yang kalian punya? Kami memang mengimani semua kitab Bang, kitab Injil. Waduh, ngarang mengimani semua. Kalau abang tadi mengatakan sunat tidak mungkin itu bertentangan. Loh, perintah sunat di mana dalam Al-Quran? Kan tidak ada juga. Betul tidak, tapi kan ada perintah untuk mengimani Ibrahim. Iya, mengimani Ibrahim itu mengimani sunat artinya. Waduh, repot ya. Repot. Sebentar Pak. Saya kira udah cukup. Kalian suka-suka kalian aja semua teman-teman. Wes kami semuanya ikutin ini.
pakai kitab ini, pakai kitab itu, wes kami semuanya repot ya. Bisa ndak diskusinya, ya diskusinya teman-teman pakai dalil, kan ada dalam Taurat. Nah, pas ditanya, kami mengimani semua. Loh, yakin mengimani yang itu? Yakin percaya yang itu? Nah, ini kalau ditanya, repot ini teman-teman. Ada yang minta helikopter tuh. Kita luncurkan nggak helikopter teman-teman? Nah, diluncurkan dong. Helikopter, helikopter. Parakoper, Itu dia teman-teman. Maka kalau tadi memang bicara batu itu agak repot. Kita nggak tanya tentang hal-hal yang modern, ya. Perintah tentang sebuah ajaran, ya, itu bukan bicara pakai dasi, pakai pesawat, kok bisa ke sana.